Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Ah, yang terhormat Kepala KPP Nangkas Bitung, Bapak Wahyudi Sugiarto, yang kami hormati para kepala seksi dan sebagian di KPP Nangkas Bitung, yang kami hormati para pejabat eh, perbendaraan dalam hal ini pejabat membuat komitmen, dan yang kami banggakan para peserta eh, sosialisasi implementasi Saktibun modul komitmen. Oke, Bapak Ibu, terima kasih telah menghadiri kegiatan kami ini, di mana kegiatan ini sangat penting ya Bapak Ibu, untuk memberikan Bapak Ibu eh, pemberitahuan ya. Jadi mungkin secara simpel nanti akan disampaikan lewat pembukaan oleh Kepala Kabupaten Nangkas Bitung. Kita lanjut dulu ke agenda selanjutnya, yaitu kita sama-sama membaca doa dulu Bapak Ibu yang akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran hamdan naimin. Hamdan yafi nahmadi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa simi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat rahmat-Mu ya Allah kami dapat kembali berkumpul walaupun dalam keadaan jarak jauh dalam kegiatan sosialisasi ini, ya Allah mudah-mudahan Engkau memberikan kami kemudahan, keberkahan, dan kelancaran dalam kegiatan kami. Ya Allah yang Maha Adil dan Bijaksana, berikanlah kami kecerdasan dan ingat yang kuat dan ilmu yang bermanfaat, serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang soleh dan solehah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dosa-dosa para pendahulu kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jauhkanlah kami dari siksa kubur dan siksa neraka. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut ya untuk ke agenda selanjutnya. Seperti biasa Bapak Ibu, biar kita lebih semangat, kita sama-sama mungkin nyanyikan uh, lagu wajib Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut kepada agenda selanjutnya, yaitu ada sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala KPP Nangkas Bitung, Bapak Wahyudi Sugiarto. Pada beliau dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
Mohon izin Pak, suaranya ke-mute lagi. Baik. Yang terhormat para pejabat pengawas di KPPN Rangkas Bitung, yang kami hormati Bapak Ibu pejabat perbendaharaan, Satker, Mitra Kerja KPPN Rangkas Bitung. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan berkahnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini walaupun lewat online ya, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk selalu bersyukur dan menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Dan tak lupa kita ucapkan puji kepada dan mengucapkan sholawat kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di forum hari ini. Bapak Ibu sekalian, memang kita ketahui sakti ini sudah kita berlakukan sudah beberapa tahun yang lalu ya. Memang disampaikan beberapa modul yang disampaikan kepada Bapak Ibu sekalian secara bertahap. Ini untuk mempermudah kita, dan yang kali ini adalah yang disampaikan pada kesempatan ini terkait dengan modul komitmen. Kita ketahui bahwa modul komitmen ini memang sangat penting ya, karena juga terkait dengan modul-modul yang lain, terkait misalnya dengan modul anggaran, itu terkait dengan data pagunya dan login pagunya, juga dengan modul pembayaran. Dan Bapak sekalian nanti menyampaikan tagihannya kepada KPPN, juga terkait dengan modul aset tetap atau persediaan, itu juga terkait dengan informasi-informasi yang didetailkan, baik aset maupun persediaan. Juga terkait dengan modul GLP ya, terkait dengan akuntansi dan penjurnalan, juga modul komitmen ini juga link dengan aplikasi GPP Bapak Ibu sekalian. Kita ketahui adalah modul komitmen ini adalah modul yang memuat informasi mengenai kebutuhan dana dan alokasi dana yang ada, yang berfungsi sebagai perencanaan kas agar tidak terjadi mismatch. Ini sangat penting ya Bapak Ibu sekalian, karena di situ Bapak Ibu sekalian bisa memantau dana di APBN Bapak Ibu sekalian, di Satker masing-masing. Kita ketahui bahwa modul komitmen ini terdiri menjadi dua ya, ada terkait dengan manajemen supplier dan manajemen kontrak. Yang selama ini Bapak Ibu sekalian penyampaian ke KPPN masih menggunakan email ya Pak Bayu ya. Nantinya setelah adanya ini, Bapak Ibu sekalian bisa langsung menyampaikan data kontrak dan data supplier ini langsung melalui aplikasi Sakti Bapak Ibu sekalian. Mohon nanti disimak dengan baik ya Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti ketika pencairan dananya atau ketika pendaftaran supplier atau pendaftaran kontraknya ke KPPN tidak terjadi kendala.
Dan saya berharap Bapak Ibu sekalian untuk penyampaian ini, misalnya untuk penyampaian data kontrak yang didahului oleh penyampaian data supplier, Bapak Ibu sekalian itu tidak di akhir-akhir ya, atau kalau kontrak ADK kontrak kan disampaikan ke kami 5 hari kerja setelah kontrak ditandatanganin, Bapak Ibu sekalian bisa dilakukan secepatnya gitu, sehingga ketika ada terjadi kendala, Bapak Ibu sekalian masih bisa memperbaiki dan tidak terjadi keterlambatan. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Bayu dan Bu Rondang dan timnya terkait dengan fungsi-fungsi dari modul komitmen ini. Kita ketahui bahwa fungsi utama dari modul komitmen ini adalah terkait dengan penyampaian supplier, terkait dengan rekaman data supplier, pembuatan ADK supplier, dan upload rekaman NRS. Juga terkait dengan pendaftaran kontrak, terkait dengan perekaman data kontrak, pembuatan ADK, upload rekam CAN, dan rekam PSD, dan seterusnya. Juga terkait dengan monitoring kontrak, juga Bapak Ibu sekalian bisa langsung melakukan di aplikasi Sakti Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, di pagi hari ini saya ucapkan selamat mengikuti sosialisasi. Mudah-mudahan apa yang didapatkan hari ini menjadi nilai berkah bagi kita semua dan bisa mempermudah pekerjaan kita dan meningkatkan prestasi pekerjaan kita. Baik, terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wahyudi Sugiarto selaku Kepala KPP Nagas Bitung. Kita kembali ke mode biasa ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Setelah tadi kita mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan dari Kepala KPP Nagas Bitung. Mungkin untuk Kepala KPP Nagas Bitung dipersilakan jika ada kesibukan lain yang mendesak untuk dapat meninggalkan ruang meeting berikut ini. Mungkin saya izin mematikan kamera dan mikrofon Pak Bayu ya. Ya, siap Pak. Jadi sembari ini sembari PJJ, sembari pelatihan jarak jauh luar biasa. Oke, kita lanjut ya. Oke Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, mungkin sudah ada di chat ya. Kita chat ulang lagi biar chatnya biar nggak ketik lagi deh. Kita bisa langsung akses Bapak Ibu terkait dengan absensi, materi ya, dan pretest. Oke. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk sebelum mungkin kita beri waktu sampai 9.20 untuk mengerjakan pretest. Silakan Bapak Ibu di tautan yang tadi yang sudah ada. Tepar. Silakan Bapak Ibu.
Kementerian Agama.
Sudah 20 orang yang ini berhasil mengerjakan. Coba kita lihat. Wih, ada yang 100 siapa nih? Ada soal yang agak membingungkan itu yang monitoring ADK ya. Monitoring atas ADK menggunakan menu apa? Rata-rata salah. Soalnya agak menjebak ya Mas Andrew ya. Ada yang diperhatikan Bapak Ibu, ada yang melakukan monitoring, ada yang melakukan pengiriman ADK. Itu beda tuh. Dibedakan. Bentar lagi ya Bapak Ibu ya. Baru 21 yang mengerjakan. Masih setengah lagi yang belum. Ini nggak masih cukup ya. Oh, banyak yang terjebak di situ, Mas. Jadi yang ditanya monitoring ya. Wih, baterainya habis. Bentar lagi ya. Bentar lagi. Baru 23 Bapak Ibu yang mengerjakan.
Ya, ntar lagi. Oke, sudah 9.25 ya. Kita stop waktu yang kita sediakan. Oke, kita lanjut aja Bapak Ibu ke materi ya. Ini masih ada berapa nih? 27 ya. 27, 28, 28, 43. Berarti 15 ya. 15 lagi, boleh sambil kita mendengarkan materi, boleh sambil mengerjakan. Kita lanjut ke agenda selanjutnya Bapak Ibu ya, langsung ke bagian materi. Oke. Bapak Ibu bisa langsung akses link tadi ya. Bisa langsung akses link tadi. Kita coba. Oke. Oh, sebentar Bapak Ibu. Mana nih? Tadi dulu, sebentar kita lagi. Nah, ada sayanya di ujung ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita udah ngajarin pretest ya. Sekarang kita masuk ke sosialisasi. Kita bisa langsung buka materinya Bapak Ibu di link berikut. Oke, kita buka pertama yang bagian Juknis ya. Juknis dan Sakti Materi Bun, nggak apa-apa. Ini kita buka, ini juga kita buka. Ya. Kita buka dua langsung Bapak Ibu, yaitu terkait dengan Juknis di Saktinya dan PPT ya. Kami nampilkan yang PPT aja dulu. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Sebentar. Takutnya nggak kelihatan nih. Kita ulang lagi. Saya screen aja kali ya. Screen aja deh. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya simpel aja Bapak Ibu. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala KPPNKes Bitung terkait dengan modul komitmen dalam hal ini pengiriman data supplier atau data kontrak itu kita pada Senin besok tanggal 24 ya. Masih Juli nih kalendernya. Tanggal berapa ini? Tanggal 7 ya. Tanggal 7 Agustus itu nanti kita akan menerapkan proses pengiriman ADK supplier dan ADK kontrak menggunakan aplikasi Sakti dilampirkan oleh dokumen pendukung yang selama ini sudah dikirim menggunakan email. Nah, nanti kita akan menerapkan penerapan penuh menggunakan aplikasi Sakti Web sepenuhnya. Oke, kita mungkin simak-simak sebentar dulu terkait dengan perbandingannya pasca penerapan yang modul komitmen nanti di Senin tanggal 7 Agustus. Jadi sebelumnya itu dokumen pendukung dikirim terpisah dengan ADK. Nanti untuk tanggal 7 dokumen pendukung dikirimkan bersamaan dengan ADK. Dalam hal ini ADK tidak akan bisa disampaikan sebelum dokumen pendukung diunggah menggunakan Sakti Web. Lalu kedua, pejabat pembuat komitmen melakukan review dokumen pendukung di luar Sakti. Nah, untuk sekarang PPK melakukan review dokumen pendukung melalui Sakti. Jadi bisa langsung lihat di Saktinya. Nah, ini untuk KPPD sendiri nanti menggunakan aplikasi Sakti juga. Lalu lampiran tolakan bisa dipantau pada Sakti. Lanjut, informasi tolakan
bisa berasal dari sakti atau span. Jadi biasanya kan kalau tolakan kan Bapak Ibu menunggu di saktinya ini ya, tunggu kami klik proses di span dulu. Nah, untuk sekarang bisa langsung kelihatan tertolak atau tidaknya. Lanjut, 6. Dulu belum ada validasi data supplier pada saat dan data kontrak pada saat pembentukan ADK. Sekarang perlu melakukan validasi terkait dengan data supplier dan data kontrak sebelum mengirim ADK. Ini mungkin agak jelimet ya, tapi ini adalah flowchart-nya. Jadi alur prosesnya di ADK modul komitmen sakti, jadi baik itu supplier ataupun data kontrak, mungkin kita mulai dari operator komitmen. Seperti biasa, melakukan perekaman data supplier atau kontrak ya. Kalau supplier mungkin bisa merekam, bisa melakukan import. Misalnya impornya itu dari data supplier KPPN lain ya. Kode KPPN-nya bukan 161, lalu Bapak Ibu ubah jadi 161 dan melakukan pengiriman. Lanjut. Nah, pada saat itu nanti operator komitmen akan melakukan upload dokumen pendukung. Nah, baru nanti PPK akan mengecek, melihat sebelum mengirim ADK dicek dulu seperti apa, mungkin salah upload PDF atau tidak. Nah, kalau aman maka nanti akan PPK setujui dan akan membentuk ADK yang bisa dimonitoring lewat operator. Nah, lanjut nanti KPPN akan mengecek ya di sini. KPPN mengecek, jadi selain mengecek ADK-nya, mengecek dokumen pendukungnya juga. Jadi Bapak Ibu tidak ada lagi alasan misalnya kami belum memproses ADK karena Bapak Ibu belum melakukan email. Nah, sekarang jadi kalau Bapak Ibu sudah mengupload ADK itu sudah pasti dokumen pendukungnya sudah dikirim. Ini hampir sama ya seperti yang dulu. Jadi nanti ada misalnya kalau setuju nanti tinggal ditunggu saja sampai dengan keluar NRS atau tidak. Dan kalau ada penolakan nanti bisa kelihatan di sini. Jadi masing-masing pihak dari kami di KPPN bisa, kalau ada pengecekan misalnya entah rekeningnya salah, nama pemilik rekeningnya salah gitu ya. Itu nanti bisa dicek dan akan dilakukan penolakan. Kalau ada penolakan nanti bisa dimonitoring di operator modul komitmen. Itu terkait dengan alurnya ya. Jadi sebenarnya hampir sama Bapak Ibu, namun sekarang ada 2. Jadi nanti mengupload dokumen pendukung bisa langsung di aplikasi Sakti. Jadi nanti Bapak Ibu jangan kaget kalau Senin besok misalnya mau daftar supplier, tapi tiba-tiba kok tidak bisa kirim. Nah, itu biasanya karena belum mengunggah dokumen pendukungnya. Oke. Materi yang PPT-nya memang sangat sedikit tuh Bapak Ibu. Kita lanjut ke materi yang ini ya. Mana tuh? Materi yang ini. Nah, ini di Sakti ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin habis ini aja kita pertanyaan ya, karena ini sangat singkat sih sebenarnya. Nah, kita lihat yang dari Saktinya Bapak Ibu. Ini hampir sama ya. Ini tadi alur yang tadi. Nah, ini karena menunya Bapak Ibu mohon maaf masih menu belum di-deploy, belum diluncurkan di Sakti asli. Jadi kita hanya bisa melihat di sini ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Konsepnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti pada saat Bapak Ibu buka Sakti ada menu komitmen, nanti ada catatan supplier ya seperti biasa. Untuk Bapak Ibu pilih nanti register atau tidaknya. Nah, ini hampir sama ya. Habis itu nanti operator modul komitmen melakukan upload dokumen pendukung atas data supplier ataupun data kontrak yang telah direkam dan akan dibentuk ADK pada user PPK pada menu upload atau rekam. Upload dokumen pendukung sumber, supplier, dan upload dokumen pendukung kontrak. Ini masing-masing ya. Oke, coba kita cek dulu. Misalnya contoh, kita mau supplier ya, misalnya ada pegawai baru masuk. Nanti kan Bapak Ibu pengujian gaji dulu ya, pengujian gaji. Setelah pengujian gaji, lanjut impor data pegawai. Nah, setelah impor data pegawai di menu impor GPP terpusat, Bapak Ibu pastikan langsung mengirimkan ADK supplier. Nanti misalnya pilih tipe 3 gitu kan, supplier pegawai A misalnya. Nanti Bapak Ibu pilih dokumen pendukung. Nanti menunya adalah choose ya. Ini menunya masih tombol bahasa Inggris Bapak Ibu. Choose untuk memilih dokumen pendukung, habis itu open. Setelah dipilih PDF-nya, pilih tombol upload untuk melakukan upload atas dokumen pendukung yang telah dipilih. Nah, tombol ya, ini ternyata ada gambarnya nih Bapak Ibu. Oke. Ini kan upload nih.
Nanti di operator komitmen Bapak Ibu upload dokumen pendukung, misalnya supplier. Setelah itu masuk di yang mana, supplier mana, misalnya ini ya. Supplier pihak 3-nya ini Bapak Ibu. Habis dipilih, nanti Bapak Ibu klik choose. Setelah choose, pilih dulu ya. Misalnya cetakan apa gitu. Habis itu klik choose. Pilih PDF-nya. Resume supplier ya. Dan setelah itu klik upload. Sorry Bapak Ibu. Nah, jadi setelah itu nanti ketika sudah diupload, nanti Bapak Ibu bisa klik tombol lihat untuk melihat PDF-nya udah masuk atau belum. Bisa juga ketik hapus dan ketik reaktivasi kalau untuk dokumen yang tadi sudah dinonaktifkan, Bapak Ibu ingin dokumen yang baru gitu ya. Tombol reaktivasi ya. Oke. Jadi ketika Bapak Ibu klik hapus, nanti itunya mati. Habis itu Bapak Ibu harus upload lagi dan klik tombol reaktivasi. Gitu ya. Selanjutnya setelah data tadi diupload, dokumen pendukungnya, nanti user PPK akan mengecek di menu ini Bapak Ibu. Nih. Langsung dicek di menu OTP-nya ya, ADK ya. Jadi ADK nanti Bapak PPK pilih. Setelah pilih nanti Bapak Ibu PPK-nya bisa melihat di sini Bapak Ibu. Hampir sama kayak SPM ya. Dokumen pendukung. Ini kan dulu kan dalam pengembangan. Nanti sih harusnya aman ya. Nah, nanti PPK bisa cek resume supplier, lihat gitu ya. Nanti habis itu baru PPK tentukan siapa yang mau disetujui. Ini ya. Hampir sama sih seperti biasa Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti masuk proses OTP dan tinggal di OTP oleh PPK. Hampir sama ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau melakukan monitoring, misalnya mau dicek sudah diproses KPP atau belum, sudah disetujui atau belum, tertolak atau belum. Nah, ini bisa masuk di operator komitmen, masuk di menu modul komitmen, monitoring ADK kontrak dan supplier. Monitoring ya Bapak Ibu. Kalau mau lihat cek itu biasanya menunya monitoring. Kalau mau proses ADK menunya adalah komitmen ADK. Gitu ya, dibedakan Bapak Ibu ya. Atau misalnya komitmen upload rekam, upload dokumen pendukung supplier. Jadi nanti setelah dimonitoring akan kelihatan ya di sini ADK-nya seperti apa, ada penolakan atau tidak. Nah, bisa mengunduh tanda penolakan ataupun kalau sudah aman ADK-nya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah PPK melakukan review atas perekaman data supplier, data kontrak, beserta dokumen pendukungnya sebelum melakukan pengiriman ke ADK Mitra Kerja. Ke KPPN Mitra Kerja, KPPN Angkas Bitung ya. Lanjut, kesalahan input OTP 3 kali hampir sama ya. Maka akibatkan OTP PPK akan terblokir dan memerlukan pembukaan blokir yang harus diproses menggunakan break form permintaan pembukaan OTP gitu ya, blokir OTP di menu admin umum jabatan pejabat. Nah, setelah kalau 3 kali request OTP, OTP-nya akan masuk di WhatsApp. Kalau misalnya diminta lagi 5 menit, nggak dimasukkan. Minta lagi yang kedua, 5 menit nggak dimasukkan. Minta lagi yang ketiga, 5 menit nggak dimasukkan. Setelah itu nanti masuknya, dikirim via SMS. Tapi kalau misalnya ada di WA kan bisa lewat WA gitu ya. Itu begitu jadi Bapak Ibu menunya. Untuk yang proses proses pengiriman supplier dan kontrak menggunakan Saktiful ya. Jadi dokumennya masuk ke Sakti juga. Intinya kesimpulannya nanti Bapak Ibu pada saat hari Senin ketika menggunakan modul komitmen untuk memproses supplier dan kontrak itu nanti harus mengunggah dokumen pendukungnya lewat operator. Nah, ada selain materi-materi yang kecil ini mungkin sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut ke yang ada pesan-pesan, silakan. Atau ada yang mau nanya atau mungkin sebenarnya sudah paham ya, tapi beda. Atau ada yang mau dari nol, nggak apa-apa, silakan Bapak Ibu terkait dengan supplier dan kontrak ini. Sebelum kita masuk ke yang teks kecil selanjutnya. Aman ya? Aman ini. Pak Agus Sartono, ada pertanyaan? Mungkin nanti takutnya kontrak atau supplier gimana? Aman? Assalamualaikum Mas Bayu. Kedengaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Agus, silakan Pak Agus kalau mau Ya. disampaikan.
Baik, terima kasih Mas Bayu. Mohon maaf ini saya masuk di linknya terlambat. Kebetulan tadi ada rapat sebentar di ruangan. Saya ingat ada agenda terkait dengan kegiatan ini gitu. Ini kebetulan juga ada sesuatu hal yang baru di kami, yang sebelumnya memang di kami tidak ada supplier apa namanya, tidak ada tenaga PPNP, bukan tenaga P3K. PPN, tenaga P3K. Sementara Iya. sekarang kami ada tenaga P3K sejumlah 6 orang yang baru masuk terkait dengan sistem penggajian ataupun itunya. Kan ini perlu diawali dengan pendaftaran supplier dalam proses pengajuan gajinya. Dalam hal ini yang ingin saya tanyakan terkait dengan pendaftaran suppliernya, khususnya di sini kan kalau di Sakti itu untuk apa namanya, supplier headernya itu menggunakan supplier header yang satker atau seperti apa Mas Bayu, mungkin apa bisa memberikan pencerahan kepada kami karena memang ini jenis supplier yang baru mungkin bagi kami. Terima kasih Mas Bayu. Ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Mau ditanya atau nambah lagi? Ada pertanyaan lagi? Sementara itu ditanya. Itu dulu ya. Oke. Langsung dijawab aja kali ya Bapak Ibu ya, sambil sabar dulu, nanti ada yang kalau ada yang mau ditanyakan dari satker lain. Oke. Dari Satker Balai Taman Nasional Ujung Kulon ada pertanyaan, yaitu terkait dengan supplier P3K ya. P3K itu apa sih kepanjangannya? Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak perjanjian ya. kerja. Perjanjian kerja ya pesannya. Ya, oke. Ya. Makasih. Jadi dalam hal ini sebenarnya kan konsep awal mungkin kalau dari peraturan memang P3K itu berbeda dengan PNS ya. Dari segala macam peraturan. Namun secara konsep sebenarnya P3K dan PNS itu sama. Jadi perlakuannya hampir sama seperti yang PNS, yaitu menggunakan supplier yang satker ya, supplier yang satker, namun nanti tipe 3 gitu Pak. Hampir sama dia masuknya kayak yang PNS rumahnya. Itu terkait dengan supplier ya. Karena memang ya sebenarnya kan P3K itu kan PNS tapi ada jangka waktunya gitu kan. Makanya dilakukan perjanjian kerja. Sebenarnya hampir sama Pak perlakuan terkait dengan supplier di pegawai. Jadi nanti Bapak Agus untuk suppliernya direkamnya menggunakan GPP desktop Pak. Jadi masih menggunakan yang desktop ya untuk P3K. Mungkin satker yang saat ini masih berproses di P3K itu Kemenak ya, Kementerian Agama Kabupaten Lebak dan Pandeglang, itu 2 satker yang ada pegawai P3K-nya. Jadi masih menggunakan gaji aplikasi GPP desktop. Gitu ya. Jadi nanti Bapak yang GPP desktop yang lama mudah-mudahan belum dihapus ya. Mudah-mudahan belum dihapus. Pakai saja yang dari situ Pak. Biasanya P3K ini kan pegawai dari nol ya, nggak mungkin pegawai pindahan, jadi memang harus rekam dari nol. PPN sebelumnya Mas Bayu. Tapi sebelumnya PPN. Tapi datanya pasti kan dari nol, maksudnya dari GPP kan nggak ada. Kan kalau gaji kan ADK pegawai pindah gitu ya, sedangkan kalau P3K ini terpaksa ngerekam dari nol. Jadi nanti buat anak satkerja yang tadi yang saya bilang kan, kalau pegawai biasa 00, 01, 02 gitu ya. Kalau P3K ini dia nanti anak satkernya pakai angka huruf, jadi P, jadi misalnya 417846 P gitu. Itu berarti anak satker P3K. Nanti kan ngerekam data baru nih di gaji siapa namanya ABC. NIP-nya berapa, ada TMT kapan, gaji pokok berapa, udah masuk. Habis itu nanti kirim ADK ini Pak, penyamaan data. Nanti proses di pusat, nanti sampaikan ke kami, ntar kami minta ke pusat biar diproses ada nambah satker gitu ya. Intinya nambah satker P3K. Nah, setelah itu nanti buat pengujian gaji, ya misalnya TMT-nya kapan itu Pak? Agustus. TMT-nya mulai 1 Agustus. Ya, berarti nanti bikin gaji susulan Agustus ya bahasanya. Iya. Susulan Agustus bikin, nanti setelah buat pengujian gaji itu baru nanti melakukan impor pegawai di menu impor GPP terpusat. Gitu. Nah, setelah impor perlakuannya hampir sama seperti yang PNS, Pak.
Jadi nanti dia akan masuk ke rumahnya yang tipe 3, PNS yang kayak PNS gitu lah, intinya masuknya ke situ Pak, sama dia. Nah nanti kan Bapak bertanya lagi, Pak cara memilahnya gimana? Nah memilahnya pada saat pembuatan pengujian gaji itu Pak. Misalnya pengujian gaji Bapak Oke. kan buatnya 6 orang. Ya, nah Ya. ya nanti yang masuk akan 6 orang itu aja. Nggak mungkin yang PNS-nya masuk ke Iya. P3K-nya. Gitu ya. Jadi intinya konsepnya perlakuannya samakan dengan PNS. Dia bedanya cuma aplikasinya aja dan anak satkernya aja yang berbeda. Gitu. Ya, nanti teknisnya kita lanjut Oke. deh di luar ini. Intinya sama ya Pak. Nah, mungkin setelah masuk di impor tadi, tinggal Bapak masukkan dokumen pendukung seperti apa sih? Kalau supplier tuh apa? Kalau yang baru ya SPMT kali ya. Rekening. SPMT, Ya. terus rekening koran SK atau buku mungkin ya. tabungan, halaman depan yang ada nomornya. Terus kalau P3K tuh apa sih? SK pengangkatan atau apa sih? Iya, Kalau SK kita kan kontraknya. PNS ya. Ya intinya nanti dia SK kontraknya dengan eselon 1. ya, disampaikan aja di situ biar ini ya. Terus nanti kayak tadi Pak prosesnya habis dari dokumen mendukung baru PPK menyetujui. Gitu dan kirim ADK gitu sih Pak. Sama lah intinya lah. Intinya Berarti masuknya ke rumah PNS lah suppliernya. Oke. Oke, untuk pendaftaran di gaji webnya mungkin tadi seperti halnya yang disampaikan Mas Bayu ya. Terus kalau untuk yang di di supplier pegawai yang di Saktinya berarti saya tetap menggunakan supplier header yang sudah ada yaitu Satker dan nama Satker, kemudian di dalamnya tinggal menambah supplier pegawainya itu ya. Gak apa-apa rumah yang Tinggal sama tambah. seperti yang PNS gak apa-apa Pak. Tinggal impor aja. Iya. Nah, nanti impornya ke nomor supplier yang lama gitu, yang PNS. Iya. Maksud saya untuk mendapatkan NRS yang rekening penerimanya itu, Mas Bayu, berarti yang di Saktinya. Oh iya, Berarti ada saya tambahan. tinggal mereka menambah supplier pegawainya yang di supplier header Satker ya? Iya. Oh iya, ada tambahan Pak Agus, mohon maaf. Tadi Ya. itu supplier tipe 6 ya? Pernah masuk ya? Iya. Itu berarti rekeningnya harus baru. Rekeningnya baru ya? Harus baru. Oke. Karena kalau didaftarin pakai yang lama, dia akan mental karena dianggap bukan tipe 6. Jadi dia harus tipe, kalau rekening lamanya pernah terdaftar tipe 6, ketika mau masuk tipe 3 dia nggak mau. Oh iya. Gitu, kendalanya gitu. Dia tetap, tapi masalahnya sekarang P3K itu harus tipe 3. Karena dia sebenarnya peraturannya kan sama kayak PNS ya, punya NIP kan. Nah, kalau tipe 6 kan dia ditujukan untuk supplier yang tidak punya NIP. Sebenarnya itu aja gitu. Jadi kalau yang punya NIP itu harus masuk tipe 3. Baik. Gitu. Baik. Ya nanti disampaikan aja Pak, mohon maaf ini di sistem kalau kita paksa tipe 3 nanti dia nolak karena dulu pernah terdaftar tipe 6. Gitu. Mohon maaf ya Pak Agus ya. Iya, Ya, terima kasih Mas. Siap Pak Agus. Intinya konsepnya sama lah Pak Agus seperti PNS ya. Ya, konsepnya sama seperti PNS. Baik. Mungkin nanti pada saat kalau misalkan dalam prosesnya ada sedikit kendala, saya tidak saya akan koordinasi langsung dengan Mas. Oke. Ya. Oke. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Gimana yang lain? Yang lain kayaknya belum ketemu masalah nih, belum nyoba kirim ADK kayaknya. Gak apa-apa. Gimana? Mau nanya dulu atau mau lanjut lagi? Silakan. Lanjut. Kayaknya yang ada supplier baru siapa ya? Paling kontrak sih Bapak Ibu. Biasanya yang ada kontrak tuh siapa yang baru tuh? Pembangunan nanti. Ya. Oke, mungkin kalau yang jarang-jarang Bu, ada pegawai pindah, mungkin nanti baru, aduh, gimana Mas cara kirim ADK? Ya, nggak apa-apa. Mungkin kita lanjut aja kali ya ke yang materi dibuat Mas Hendro ya. Ini ada bahasanya kiat-kiat atau tips-tips terkait dengan pengiriman ADK supplier dan kontrak biar aman, lancar, dan sentosa. Gimana, mau Mas Hendro atau saya aja? Aja. Oke, siapa? Saya aja. Oke, Mas Hendro ada mau ini nih biar
Mas Andrew Bapak ya? katanya Mas Bayu Oke. biar Siapa yang mau nampilin Bapak materi? Ibu Saya aja ya. kenal dengan orang di belakang layar kami ya. Iya. Saya Jadi aja selama nampil ini materinya yang ya. Biar Mas Andrew. memproses supplier dan data Mas kontrak Bayu itu sudah Mas terlalu Andrew. sering, Mas Indro. Ya, biar kenal ya Bapak Ibu ya. Mas Indro sekali-kali itu. Bentar, saya show dulu materinya ya biar tinggal siap tayang. Mungkin selama ini Bapak Ibu ada yang bahkan baru nge-WA Mas Andrew, belum pernah lihat sama sekali ya, biar sekaligus mendengar suaranya. Oke, silakan Mas Andrew. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali akhirnya diberi kesempatan buat tatap muka langsung sama Bapak Ibu. Ya, sebelumnya saya minta maaf dulu Pak, Bapak Ibu kalau sehari-hari sering saya telepon, sering saya WhatsApp. Pokoknya kalau ada kabar dari Mas Andrew itu ya kalau nggak kurang, kalau nggak salah, pokoknya ya seperti itulah. Cuman mohon dimaklumi biar ya segala semuanya lancar lah. Oke, di sini saya nggak lama Bapak Ibu, paling cuman ngasih kiat-kiat aja berdasarkan pengalaman-pengalaman kemarin. Karena kan nanti kita kan mau masuki sistem baru ya. Sebenarnya bukan sistem baru, cuman penyederhanaan aja. Eh, karena nanti kan eh, upload ADK kontrak sama ADK supplier ini kan nanti kan mau disamain kayak upload SPM yang dulu di mana itu biasanya kan di lewat portal Sakti ya kalau di kita. Jadi misalkan ada kejadian kalau kayak Satker itu upload ADK supplier, cuman dokumennya belum ada, upload ADK kontrak, dokumennya belum ada. Itu kadang-kadang itu suka kita kasih tahu kan, oh Bapak kurang nih dokumen suppliernya nih, dokumen rekeningnya nih, atau oh Bapak ini karwas kontraknya kurang, resumenya kurang. Nah itu bisa disusulin kan. Nah ini dengan sistem yang baru ini, dia kan jadi ngirim ADK bersama dengan dokumen-dokumennya. Jadi kalau ada yang kurang, ya mau nggak mau kita ya langsung tolak. Ya ini jadinya harus lebih diperhatikan lebih seksama. Mungkin di kita lebih jarang mendengar suara Mas Andrew kasih tauin. Cuman di satkernya itu supaya apa ya lebih sadar diri lah, lebih hati-hati. Oke, lanjut Mas Bayu. Slide pertama. Ini pertama ini memperhatikan kesesuaian nama pemilik rekening pada dokumen. Nah, ini yang nomor satu ini dengan ADK supplier yang dikirim. Ini yang paling banyak salah nomor satu di Satker. Kenapa? Karena kan kalau misalkan kan yang sebelum-sebelumnya kan ngirim ADK supplier, ngirim dokumen rekening. Dokumen rekening itu udah pada tahu ya Bapak Ibu ya. Antara fotokopi buku rekening koran, atau surat pernyataan dari bank. Udah, 3 itu. Jangan yang lain-lain. Terserah mau pilih yang mana. Nah, misalkan ya, keterangan yang paling penting itu kan nama pemilik rekening. Misalkan nih kayak contoh aja, kayak nama saya Andrew Ivan Arne di buku rekening saya. Itu nanti kalau nyampaikan ADK, nama pemilik rekeningnya ditulisnya sama Andrew Ivan Arne. Jangan Andrew IA aja, jangan Andrew aja. Jadi diusahakan sama, apalagi ini kasusnya ini kalau kayak dari Bank BJB ya contohnya itu banyak yang kepotong-potong tuh namanya. Nah itu mesti dicari nama lengkapnya itu siapa. Kayak PT perusahaan Cakra Buana tulisannya Cakra B aja. Itu nggak boleh tulis Cakra B di nama pemilik rekening. Harus ditulis lengkap Cakra Buana. Sama ini apa namanya, jangan nambah-nambahin juga. Kayak ini biasanya ini di nama tipe supplier 3 tuh yang kayak nama pegawai. Kan ada tuh saker yang suka nambahin gelar-gelar. Kayak namanya Obrin Kurnia ditambahin jadi Haji Obrin Kurnia. Nah itu nggak boleh. Ya biarpun emang gelarnya yang kayak gitu ya. Tapi kalau di buku rekeningnya itu Obrin Kurnia, tulisnya Obrin Kurnia aja. Itu kenapa Pak? Soalnya nanti kita kan interkoneksi ya, Ispan, habis itu ke banknya juga buat transfer. Nanti kalau nggak sama itu bisa retur.
Nanti repot juga di Bapak Ibunya. Habis itu yang kedua, sorry Mas Bayu, belum. Yang bagian 2 ya. Memperhatikan kesesuaian nama pemilik rekening pada dokumen dengan OMSPAN apabila supplier tersebut sudah pernah didaftarkan sebelumnya pada KPPN lain. Jadi gini, memang mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah nulis nama pemilik rekening sudah sesuai dengan nama yang tertulis di buku rekeningnya, rekening koran. Nah, cuma pas kita masukin ke SPAN, itu salah. Ya, itu yang nolak bukan saya. Itu ketolak sistem. Cuma misalnya tetap Mas Andrew, ya nggak apa-apa. Jadi gini, mungkin ya nama pegawai tersebut atau nama biasanya kan pihak tipe 2 itu pihak ketiga tersebut sudah pernah didaftarkan di KPPN lain. Nah, mungkin di KPPN lain itu ya tidak 100% ya mengikuti nama yang ada di buku rekening, rekening koran, atau surat pernyataan dari banknya. Cuman karena sudah pernah kedaftar di sistem KPPN lain, mau nggak mau supplier tersebut harus diikuti namanya persis. Jadi kalau saran dari saya ya, setiap kali mendaftarkan supplier baru, mau itu orang, mau pingin itu pihak ketiga, itu dicek dulu di OMSPAN. Kalau dia itu udah pernah kedaftar di tempat lain atau di KPPN lain, itu diikutin aja. Nah, mau nggak mau memang harus kayak gitu. Cuma misalkan kalau emang yang benar itu ternyata yang punya buku rekening, itu tetap diikutin aja, didaftarin dulu ke kita. Nanti sampai statusnya di OMSPAN-nya itu udah masuk, diajukan DCSU. Jadi untuk perubahan, supaya lebih benar lah. Siapa tahu kan emang udah berubah kan ya. Ya pernah ada yang kejadian retornya kayak gitulah. Cuman itu ya lebih kayak gitu. Oke, Mas Bayu boleh selanjutnya. Ini nambahin Mas yang ini yang kedua ya. Jadi gini Ya, Bapak Ibu lihat maksudnya. nomor 2. Terkait dengan supplier yang sudah didaftarkan di KPPN lain, misalnya kan nama saya salah, saya jadi Bayi gitu ya. Nah, ternyata kan sudah pernah dibayar. Nah, itu ketika pindah, misalnya saya pindah ke kantor baru, nah di kantor baru itu terpaksa ngikutin data yang lama dulu. Terpaksa bahasanya. Karena ketika kita pasang dengan data yang beda, sistem akan menolak. Data ini sudah ada dengan nama Bayi gitu. Walaupun salah Bapak Ibu. Karena memang supplier ini murni perekaman dari Satker. Jadi ketika Satker ngisinya, misalnya Satker lama ya, ngisi nama saya salah Bayi gitu. Nah itu terpaksa sistem itu akan menganggap data itu benar. Nah terkadang ada beberapa bank yang dia tidak melihat namanya Mas ya. Jadi ada bank yang ya sudahlah asal nomor rekeningnya ada itu sudah masuk. Nah mungkin di tempat lain Bapak Ibu, di Satker lain sudah daftar seperti itu. Nah, sedangkan kan kalau kita ya masuk nama saya Bayi terus kan itu kan harusnya Bayu gitu ya. Nah, pada saat masuk ke Satker kita terpaksa ngikutin data yang lama dulu. Misalnya yang salah gitu ya. Nah, ketika data yang salah itu sudah masuk di Satker kita sendiri, baru kita akan ubah jadi yang benar. Ini khusus untuk yang sudah pernah terdaftar ya Mas Hendri ya. Iya. Kalau misalnya Bapak Ibu searching nomor rekening di OMSPAN cari data supplier, tidak ada. Baru tuh Bapak Ibu harus isi yang benar. Ini syarat yang kedua ini hanya kalau ada saja ya Mas ya. Kalau nggak ada, kalau misalnya dicari kosong, maka Bapak Ibu rekamnya harus yang benar ya Mas ya. Gitu. Kalau misalnya datanya itu sudah ada di OMSPAN, Bapak Ibu bisa melakukan impor supplier terinterkoneksi SPAN. Jadi langsung impor aja. Nanti tinggal Bapak Ibu ganti kode KPPN gitu ya. Baru kirim dan daftarkan ke kami. Itu aja mungkin Mas. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ya. Ini yang kedua itu dokumen supplier yang diupload ke KPPN diusahakan jelas. Nah ini nih yang jadi permasalahan nih. Emang kan mungkin kan diminta upload dokumen rekening ya, yang dari fotokopi buku rekening, rekening koran, atau tadi surat pernyataan. Nah ini banyak yang upload ke kita itu ya kayak fotokopi buku rekening itu benar-benar nggak bisa kebaca. Jadi ya kalau misalkan mau pengen diupload ke KPPN ya Bapak Ibu ya bisa ya dilihat sendirilah
ini kira-kira yang diupload ini bisa dibaca nggak di sana? Ya soalnya kan ya kasihan juga ya di kitanya juga kan ini nomor rekeningnya berapa. Jadinya kalau bisa sih kualitas yang diupload itu bisa dibaca yang terbagus lah. Nah ini kan juga kan karena eh, disatukan ya sama ADK ya. Kalau dulu waktu di email itu, misalkan kalau nggak kebaca, kadang-kadang kan suka kita minta, tolong Mas, tolong Bu, dikirimin versi yang lebih jelas. Nah, cuman kalau dengan adanya upload dokumen langsung sama ADK, begitu kita merasa nggak jelas, itu kita langsung tolak. Ya itu mau nggak gimana lagi. Soalnya kan udah satu kesatuan ya. Jadi misalkan untuk kedepannya itu dokumen yang diupload ya dokumen kelengkapan rekening itu kalau bisa itu di scan yang jelas. Sama juga kalau misalkan itu bentuknya itu foto. Nah, itu kalau perlu fotonya itu di apa ya? Fokusnya itu ya di keterangan rekeningnya. Ada yang difoto sama orang-orangnya juga difoto, ya itu ya nggak usah. Jadinya itu fotonya itu yang mencakup nama pemilik, rekening, habis itu nomor rekeningnya. Pokoknya yang kalau yang di buku rekening atau rekening koran itu yang panel bagian atasnya. Gak usah foto semuanya. Soalnya nanti kan kita print juga. Kalau foto semuanya jadi kecil. Kalau kita gedein di bagian yang ada keterangannya jadi pecah resolusinya. Jadi ya mungkin ke depannya itu kalau Bapak Ibu mengupload dokumen rekening, setidaknya itu dilihat dulu, dirasa ini dokumennya udah jelas, udah bagus, nah itu baru diupload. Oke. Habis itu kita lanjut ya dalam mengupload dokumen kontrak nih sekarang. Nah, ini merupakan 3 dokumen wajib kalau misalkan mengupload kontrak. Kartu pengawasan kontrak, resume kontrak tahunan, detail jual segmen 16. Nah, 3 itu mesti ada. Jadi misalkan nanti ya untuk kedepannya itu kalau salah satu di antara 3 itu nggak ada, itu bakal kita langsung tolak. Kalau yang dulu kan lewat email kadang-kadang suka ada kurang karwasnya, suka ada kurang resumenya, itu suka kita ingetin. Bu, ini resumenya kurang, minta di-upload ulang. Bu, ini detail soalnya minta dikirim ke email PDMS. Itu masih kita terima kalau masih kurang ya. Kalau sekarang kan karena dijadikan satu kesatuan, jadi kalau di antara 3 dokumen ini kurang, kita langsung tolak. Jadinya diperiksa hati-hati dulu sebelum mengupload. Jadi apakah 3 dokumen itu udah ada, karwasnya udah ada, resumenya udah ada, cowoknya udah ada, baru diupload. Nah, paling gitu aja. Selanjutnya Mas Bayu. Nah, ini khusus bagi satker yang sudah TTE ya. Untuk kedepannya kan bakal TTE semua. Cuman ini bagi yang satker yang udah TTE itu jangan lupa dokumennya itu di TTE dulu. TTE berarti masih pakai Panther ya berarti ya kalau yang belum ada ya. Ya TTE eksternal. Jadinya itu ya pokoknya jangan sampai kosong lah biar kita tangannya. Tapi kalau misalkan satker yang udah TTE masih pakai tanda tangan biasa ya kita tolak juga. Jadi diusahakan kalau yang udah TTE ya pakai TTE eksternal, kalau yang belum ya nggak apa-apa. Cuma nanti ke depannya bakal TTE semua. Habis itu ya paling itu ya yang mau saya sampaikan. Pokoknya lebih teliti aja, lebih hati-hati aja, gak usah buru-buru malah salah. Yang penting ya diperhatikan juga dokumen-dokumennya, kebenarannya. Kalau khusus yang buat kontrak itu kan ada 5 hari kerja ya, itu juga diperhatikan juga. Adendum juga paling itu saja. Terus kalau ke depannya, kalau ada Mas Andrew telepon, Mas Andrew WhatsApp, jangan bosan-bosan ya, karena itu ya bagian dari tugas kita ya, dan supaya kita lebih benar. Oke, paling saya kasih ke Mas Bayu lagi. Ya, sama Mas Andrew. Terima kasih banyak Mas Andrew atas pengingatnya ya. Jadi selain tadi kita intinya mengetahui lah kalau Senin depan itu
pengajuan ADK supplier dan kontrak itu langsung diupload berkas dokumen pendukungnya melalui Sakti, sehingga semua berkas itu diharapkan sudah aman, sudah lengkap, dan sudah jelas gitu ya, sebelum Bapak Ibu mengirimkan OTP di PPK gitu ya. Karena kalau sudah OTP PPK, kalau memang sudah diajukan ya, kalau ada kurang kita terpaksa tolak dulu. Nggak bisa kayak sistem menyusul berkasnya gitu ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Diharapkan dipahami agar nanti tidak ada kesalahpahaman bahwa kami sudah kirim, namun kalau memang belum beres ya kita terpaksa harus menunggu perbaikannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Gimana setelah mendengarkan penjelasan dari Mas Hendro, ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut nih Bapak Ibu ke agenda selanjutnya. Pak Indra kayaknya ada yang mau ditanya nih kayaknya nih. Tapi masih, atau Pak Muzid, Pak Fahri. Silakan. Ya kelihatan-kelihatan aja nih. Di foto Bu Iva, siapa lagi? Ini ada yang, silakan Pak Pika atau Pak Saroni, ada yang mau ditanyakan? Ini antara sudah paham semua atau bingung semua? Ada dua nih. Gak apa-apa nih. Mau lanjut aja atau gimana? Atau mau langsung dengar gimana Pak Nana, ada yang mau ditanya? Atau dari Kemenak? Satker mana lah yang sering mengajukan supplier gitu, biar nanti sekarang bilang jelas-jelas, nanti kasihannya kan kalau sudah ada kegiatan selesai malah jadi bingung gitu. Silakan. Kayaknya kalau yang madrasah nih merasa aman karena nggak ada pegawai lagi ya, nggak ada gaji induk ya, jadi jarang lah pegawai baru masuk. Silakan. Siapa nih yang sering kontraknya? Atau kita lanjut lagi? Atau mau ada tambahan dari Ibu Rendang? Silakan. Lanjut aja dulu Mas Bayu. Oke. Nanti saya terakhir aja ya. Saya soalnya maaf lagi proses SKPP dan lain-lain dulu. Oke. Oke Bapak Ibu, sebenarnya secara materi sudah selesai ya. Jadi secara kesimpulan Bapak Ibu dalam kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu untuk hari Senin hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, pengajuan pendaftaran supplier ataupun data kontrak ataupun adendum kontrak itu semua menggunakan aplikasi Sakti Web secara penuh, tidak ada lagi menggunakan sarana lain. Sehingga Bapak Ibu diperhatikan dalam operator komitmen mengupload dokumen pendukung itu diharapkan sudah bagus, sudah beres, dan kalau memang sudah diwajibkan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, mohon ditandatangani secara elektronik. Untuk aplikasi Sakti Web, dokumen pendukung ini mohon maaf saat ini belum bisa menandatangani secara langsung untuk untuk dokumen pendukung supplier dan kontrak. Sekarang baru SPM ya Bapak Ibu ya, baru SPM yang secara aplikasi Sakti langsung bisa menggunakan tanda tangan eksternal tersertifikasi, sehingga Bapak Ibu diharuskan menggunakan aplikasi di luar aplikasi Sakti, yaitu mungkin kali yang secara umum partner gitu ya, ataupun milik eselon 1 masing-masing. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan sosialisasi, alangkah baiknya mungkin kita boleh kalau Bu Rondang mau, atau nanti setelah yang selanjutnya yaitu post-test ya Bapak Ibu. Silakan. Oke, saya tambahkan Mas. Tambahkan aja ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah Bapak Ibu sekalian simak tadi dari Mas Bayu maupun dari Mas Andrew, saya hanya ingin memberi highlight ya, bahwa nanti untuk penyampaian supplier dan data kontrak tidak lagi menggunakan fasilitas yang terpisah. Intinya adalah sama seperti pengajuan SPM. Jadi semuanya dalam satu pintu, yaitu baik ADK maupun dokumennya melalui Sakti.
Jadi tadi sudah ditegaskan juga bahwa tidak bisa lagi nanti nyusul misalnya bisa nggak Mas Andrew, bisa nggak Mas Bayu, bisa nggak Bu Ronda untuk dokumennya itu di email itu tidak bisa lagi Bapak Ibu ya. Jadi sama seperti SPM, dokumen dan ADK-nya harus sesuai. Tapi tidak lupa juga untuk batas waktunya ya. Bahwa batas waktunya itu adalah 5 hari kerja untuk pendaftaran data kontrak dan adendumnya. Nah, sementara untuk supplier itu sih bebas ya. Cuma data kontrak sekarang itu sudah dibatasi juga oleh kantor pusat sampai jam 3 ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada yang tanya, mendaftarkan di hari terakhir nih, 5 hari kerja. Nggak bisa lagi, ya, karena memang sudah terkunci oleh kantor pusat kami untuk Sakti itu pendaftaran data kontrak adalah sampai dengan jam 3 sama seperti pengajuan SPM. Jadi saya menghimbau jangan sampai injury time ya Bapak Ibu ya kalau mengajukan data kontrak jangan di hari terakhir atau di hari kelima. Kalau bisa ya jauh-jauh hari. Jadi begitu tanda tangan kontrak lalu sudah ada dokumen-dokumennya silahkan langsung didaftarkan menghindari keterlambatan dalam pengajuannya. Di kami tetap akan kami proses tapi harus ada pernyataan kenapa diajukan terlambat. Dan itu yang pasti sudah pasti ya akan mempengaruhi nilai indikator kinerja Bapak Ibu sekalian. Lalu yang berikutnya adalah seperti tadi sudah disampaikan juga Mas Andrew ya, kelengkapan-kelengkapannya yang harus diperhatikan mungkin adalah sudah pernah terdaftar atau belum pernah terdaftar di tempat atau KPPN lain. Itu yang akan membedakan. Kalau sudah pernah, tolong dicocokkan dengan yang di Omspan. Harus mengikuti dulu. Kalau ternyata mau dirubah, ya silakan didaftarkan dulu baru mengajukan perubahan data supplier atau BCSU-nya. Nah, tadi juga yang kiat dari Mas Andrew tuh, jangan ditambah-tambahin. Saya maklum Bapak Ibu kan punya gelar ya, misalnya SH, MH, dan lain-lain panjang. Tapi itu kadang justru menjadi kendala saat mengajukan supplier atau bahkan mengajukan SPM. Karena SPAN ini strict banget ya. Kalau misalnya SH titik, lalu spasinya 1 MH. Nah, itu kalau Bapak Ibu ngajuinnya SH titik spasinya 2 MH otomatis akan tertolak SPAN. Jadi bukan Mas Andrew atau saya yang menolak. Kalau saya boleh saran sih Bapak Ibu, kalau kami di Kementerian Keuangan itu tidak mencantumkan gelar dalam supplier. Jadi lebih sederhana, lebih gampang juga menghindari adanya kesalahan atau penolakan-penolakan oleh sistem. Tapi itu kembali ke Bapak Ibu sekalian ya. Itu hanya saran dan himbauan dari kami. Itu saja mungkin tambahan saya dari saya Mas Bayu. Tadi juga Pak Agus menanyakan yang soal P3K ya. Intinya adalah kalau dia sudah pernah terdaftar di tipe, salah satu tipe itu tidak bisa daftar di tipe lain, mau nggak mau ya. Ganti rekening ya Mas Bayu ya. Saja yang harus diperhatikan. Nah, sekian dari saya Mas Bayu, mau dilanjutkan? Monggo. Oke, terima kasih. Bu Ronang selaku Kepala Seksi Bicara Dana dan Manajemen Satker yang menambahkan, tadi intinya sudah kita dengarkan secara sesama materi terkait dengan pengimplementasian pengiriman ADK kontrak dan ADK supplier menggunakan Sakti Web secara penuh. Semoga Bapak Ibu bisa nanti mempraktekkan secara baik dimulai di hari Senin ya, tanggal 7 Agustus. Nah, untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu yang telah menyimak materi, diharapkan Bapak Ibu untuk dapat mengisi post-test ya, yang ada di tautan yang akan saya sampaikan di chat. Sampai jam berapa ya? 10.30 kali ya? Nah, 10.30. Oke, silakan Bapak Ibu dilanjutkan untuk mengisi post-test. Dan mungkin ada mengisi evaluasi juga Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu.
Masih.
Oke, Bapak Ibu sudah 23 nih yang mengerjakan nih. Tadi proses 38. Pretest 38, proses baru 24. Lihat nilainya. Wih, ada yang masih konstan ini nilainya. Siapa itu? Ada yang sama ngisinya. Untuk evaluasi sudah berapa ini? Evaluasi yang ngisi sudah belum ada yang ngisi ya. Yang udah sudah ada nih 15 orang yang sudah mengisi evaluasi. Mungkin bisa yang sudah mengerjakan bisa mengisi evaluasinya. Silakan Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau misalnya ada yang pengen dengarkan lagi bisa didengarkan di YouTube ya kalau sudah di upload di YouTube ya. Lanjut juga mungkin ada pengingat terkait dengan pelaporan capaian output periode Juli bisa di-upload dengan batas pada tanggal 7 juga, tanggal Senin ya, tanggal 7 Agustus 2023. Lanjut untuk pengajuan yang ada SPM GUP, tolong disiapkan yang memiliki batas besok. Satker mana tuh? 417 876 ya? Ya, terus yang belum mengajukan pengujian gaji silakan, batasnya Kamis ya, minggu depan tanggal 10. Lanjut apa lagi ya? Ya kalau sudah mungkin bisa tadi yang sudah mengisi postes bisa mengisi evaluasi, sudah ada 16 orang, postes sudah 26. Lagi ya 2 menit lagi ya. Ya, sebentar lagi Bapak Ibu. Mungkin kita bisa langsung ke ini aja kali ya. Silakan Bapak Ibu, sebelum ditutup, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kesempatan terakhir. Silakan Bapak Ibu. Atau udah aman semuanya kali ya? Oh, ada yang mau tanya nih. Pak Dedin, silakan Pak Dedin. Ya, Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Bayu. Ya, langsung aja Mas Bayu. Siap. Kayaknya kalau KPU untuk 2 bulan ke depan ini untuk pendaftaran kontrak, supplier akan semakin padat kayaknya ya, karena mulai logistik juga sudah mulai dilaksanakan seperti itu. Nah, terkait kebijakan modul komitmen yang baru ini,
sebenarnya belum begitu paham. Seperti biasa, kalau kita ada pelatihan, pasti belum paham full 100%. Paling Ya. nanti sambil ada studi kasus, ya mohon maaf kalau kita tanya-tanya lagi ke Mas Bayu, ke Siap. Pak Andrew gitu. Karena kalau KPU Lebak khususnya untuk supplier pegawai PAW ini pasti akan ada yang baru nih, satu untuk komisioner. Dan paling yang terdekat nanti terkait kontrak, kemudian supplier, penyedia, itu pasti kan akan lumayan banyak karena memang pemilu kan sudah mulai berjalan dan proses pengadaan logistiknya juga sebentar lagi akan dilaksanakan perkiraan di akhir tahun ini gitu. Jadi sekali lagi minta bimbingannya Mas Bayu karena saya pribadi belum paham ini 100% gitu. Ya, makasih Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Dedin, wajar Pak Dedin. Aplikasi baru. Kami juga denger ini baru Senin. Baru Senin juga. Dan memang kalau misalnya kami tidak sampaikan, kami juga salah karena diterapkan nanti di minggu depan. Makanya kita tetap harus kita terpaksa berlari ya. Terpaksa berlari, takutnya nanti malah kalau kita tidak berlari sekarang, besok jatuh. Ya konsepnya begini sih Pak Dedin. Siklus pekerjaannya sama. Namun tidak ada lagi ngupload ke email. Sekarang nguploadnya lewat Sakti, gitu aja sih. Kan kalau tanda tangan berkas-berkas kan ya sebelum ini kan mungkin sama juga menggunakan TTE ya. Kalau KPU kan sudah TTE ya. Ya nanti berarti TTE dulu baru diupload. Itu sih ya. Mungkin yang akan berbeda sedikit di situ. Dan ya nanti kita akan memproses ADK yang berkasnya juga sudah lengkap. Gitu. Ya hampir sama seperti SPM sih Pak. Karena nanti kan semua berkas akan terarsipkan di Sakti. Jadi kalau ada apa-apa nanti kita mau cari misalnya proses pendaftaran supplier. Nah itu nanti kita bisa cek, oh berkasnya di Sakti. Kalau misalnya berkasnya tidak ada di aplikasi kan kalau ada pemeriksaan kita tidak bisa cek. Nanti nggak mungkin kan kita cek email satu-satu, siapa tahu orang petugas KPPN sudah ganti, siapa tahu emailnya ganti password, siapa tahu dihapus apa karena kepenuhan itu kan, makanya apalagi di WA Mas ya. Kalau di WA itu ya kalau HP-nya ganti ya WA-nya hilang gitu. Atau petugasnya ganti, berkas yang Bapak Ibu sampaikan hilang. Makanya mohon maaf untuk berkas ini kita memang sangat strict sekali agar ketika masuk di Sakti itu sudah terarsip secara sistem. Siapa Dedin ya? Yang penting sekarang sih enaknya ya lewat Sakti, nggak usah buka-buka email. Langsung nggak perlu nanya lagi kirim email kemana, atau misalnya kami kirim pendaftaran supplier ke akuntansi ke Veraki, atau kirim data supplier ke seksi bank, kan itu nggak mungkin lagi karena sekarang sudah pasti lewat Sakti. Itu sih. Nanti mungkin nanti hari Senin udah baru nanti pas oh iya begini. Intinya konsepnya akan ada tahapan penguploadan dokumen pendukung di operator komitmen. Gitu. Siapa Dedin ya? Kayaknya sih sama aja Pak Dedin prosesnya, nggak ada bedanya. Aplikasinya memang belum muncul di sistem. Nanti baru dimunculkan di Senin tanggal 7. Gitu. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan dari yang lain mungkin. Atau sudah mewakili ya dari Pak Dedin ya kayaknya ya. Sudah mewakili kayaknya nih Bapak Ibu. Oke. Kalau gitu mungkin kita coba simak dulu tadi siapa Postes ya. Postes sudah mengerjakan sudah 29 orang, evaluasi sudah 24. Terima kasih Bapak Ibu. Gimana silakan, mungkin bisa ada yang ditambahkan Bu Rondang. Bentar Mas, proses penolakan SPM. Oh iya, siap. Sebentar ya. Ya. Mas Hendro juga kalau nunduk-nunduk tuh lagi proses SPM tuh. Jadi disabi Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kita sama-sama aja Bapak Ibu. Di KPPN sama Satker sama juga. Sama-sama kita bekerja sama gitu ya. Tidak ada yang misalnya Mas Hendro, wah ini berkasnya kurang, itu karena Mas Hendro iseng atau nggak mungkin gitu kan Mas. Ini kita kerjain aja, itu nggak mungkin. Kita memang kalau memang berkasnya salah ya kita harus bilang salah. Kalau berkasnya benar kita akan proses. Kalau tidak masuk aplikasi kita akan minta masuk aplikasi gitu.
Baik, gimana nih? Tergantung kesiapan Bu Rondang. Silakan. Oke. Siap. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu jangan kaget ya kalau tiba-tiba kami undang, karena kami pun seperti Mas Bayu sampaikan juga tiba-tiba biasanya mendapat penugasan seperti ini. Seperti contohnya kami juga baru dapat sosialisasi bukan Senin Mas Bayu, malah Selasa. Saya maksa nih Mas Bayu sama Mas Andrew. Ayo kita kumpulin satker, cuma nggak bisa offline. Maaf ya Bapak Ibu karena kondisinya di awal bulan kan Mas Andrew, saya juga tim ini biasa kan SPM banyak, laporan dan lain-lain. Jadi ya udah kita pakai online saja. Intinya hanya supaya satker jangan kaget gitu loh saat nanti hari Senin sudah tidak bisa lagi misalnya ngupload dengan menu yang lama atau misalnya kok ditolak nih sama Pak Andrew sama Bu Rondang karena memang sudah tidak bisa lagi mengajukan supaya dan kontrak dengan dokumen yang terpisah. Jadi tadi sudah Pak Dedin sampaikan bahwa minta bimbingan, kami tidak akan pernah menutup pintu jika Bapak Ibu Satker sekalian selalu minta apa ya, bukan bimbingan, kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu karena juga hal baru buat kami. Jadi ya kita saling sinergi saja. Kalau memang ada masalah, jangan sukar untuk bertanya. Kalau mau datang ya tadi saya bilang silakan, tapi sekali lagi tolong bikin janji sama Mas Bayu. Karena contohnya kemarin nih Mas Bayu 2 hari nggak di kantor karena apa? Dapat penugasan ke Serang atau mungkin tugas-tugas lain. Jadi kalau memang ingin konsultasi silakan, tapi bikin schedule dulu. Kalau misalnya mau seperti contohnya KPU Pandeglang dan Lebak mau bikin kelas kecil ya, boleh silakan datang misalnya berdua satker atau misalnya di lingkup Kemenak atau di lingkup Kumdanham silakan. Tapi ya tadi buat dulu schedule-nya. Itu saja tambahan dari saya dan semoga lancar ya Bapak Ibu ya karena kami juga belum bisa mempraktekkan menunya sendiri baru dibuka oleh kantor pusat itu di hari Senin. Itu saja tambahan dari saya dan saya mohon maaf kalau dalam kegiatan kali ini ada salah atau hilaf atau kekurangan dalam penyampaiannya. Sekali lagi tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan dan karena ini sudah triwulan 3 ya Bapak Ibu ya, pasti mendekati. Dan untuk yang satker-satker TTE tahap 3, tolong dicek lagi yang belum punya TTE-nya ya, Mas Bayu ya. Karena nanti per 1 September itu sudah harus running. Bapak Ibu nggak bisa ngajuin SPM nggak pakai TTE karena bisa ditanya ke satker-satker tahap 2 seperti apa kemarin awal-awalnya. Memang masih banyak salah atau kurang ya, tapi ya memang harus seperti itu. Jadi bagi satker tahap 3 tolong dipersiapkan TTE-nya masing-masing, terutama mungkin lingkup Kemenak nih ya. Mungkin koordinasinya dengan eselon 1-nya agar diintensifkan, terutama dengan bagian TIK-nya ya, karena harus pendaftarannya melalui melalui bagian TIK masing-masing eselon 1 ya atau AL masing-masing. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya. Selamat pagi menjelang siang, salam sehat selalu. Oke, terima kasih untuk Bu Rondang. Mungkin seperti tadi disampaikan Bu Rondang, jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan mungkin dengan media lain. Bapak Ibu, terima kasih telah menghadiri kegiatan sosialisasi implementasi Saktibun modul komitmen. Kami berterima kasih sekali lagi dan juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kegiatan ini. Dan mohon nanti diisi evaluasi untuk kemajuan kami juga untuk ya evaluasi kami untuk ke depan agar kegiatan lebih baik lagi. Nanti mungkin rekaman akan saya upload di KPPN Nakes Bitung di YouTube ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin merasa ada yang tadi masih kurang bisa didengarkan lagi. Dan ada tautan materinya juga tadi sudah saya sampaikan di grup Satker. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan lanjut yang lainnya. Waalaikumsalam. Oke, saya tutup ya kegiatannya. Terima kasih Bu Rondang semuanya. Mohon izin pamit.